Baik, jadi ada 4 kelas ya untuk mata kuliah ini. Di kelas reguler pagi ada 3 kelas ya, di reguler sore ada 1 kelas. Kalau secara keseluruhan kita punya satu angkatan tuh 6 kelas ya, 5 kelas pagi dan 1 kelas reguler sore. Nah, biasanya ada 2 KBK ya. Jadi ada data dan software engineering, kemudian adalah artificial intelligence dan game. Nah, biasanya di reguler sore itu ditempatkan di KBK-nya DSE. Namun kalau reguler pagi itu biasanya boleh milih gitu ya. Mau memilih ke bidang keahlian data dan software engineering atau bidang keahliannya AI dan game gitu ya. Tapi di kelas reguler sore biasanya ke DSE gitu ya. Oke, ini bagian daripada software engineering ya, analisis kebutuhan perangkat lunak. Kalau dulu RPL ada requirement, ya ada desain, ada coding, implementation, testing, deploy, maintenance. Nah, ini adalah tahap awal ya dari software engineering itu sendiri. Nah, seperti biasa ada tujuan ya dari mata kuliah ini. Mudah-mudahan bisa dijawab semua. Ada 3 aja sih tujuannya. Yang pertama, teman-teman bisa memahami filosofi, definisi, dan kaidah-kaidah tentang kebutuhan perangkat lunak gitu ya. Kemudian bisa mengetahui dan memahami masalah yang terjadi dalam fase requirement. Kita ngomongin best practice aja, terutama masalah dari sisi interaksi dengan manusia dan teknis dalam menghadapinya. Karena masalah requirement ini kebanyakan interaksinya dengan manusia ya, dengan user. Jadi skill yang harus dimiliki ya dalam requirement itu bukan skill memahami rumus matematik gitu ya atau coding bukan ya, tapi skill berkomunikasi gitu ya dan berkolaborasi. Nanti akan ada banyak skill yang kita bisa tunjukkan ya untuk eh, apa bisa berkolaborasi dengan user ya dalam menciptakan kebutuhan perangkat lunak yang nantinya akan dibuat perangkat lunaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga memahami berapa teknis ya dalam tahapan terkait kebutuhan perangkat lunak. Jadi nanti akan ada elicitation-nya, ada langkah-langkahnya, ada engineering-nya dan lain-lain ya. Itu langkah-langkah untuk melakukan proses requirement tentunya. Aturan perkuliahan skip aja ya ini untuk reguler pagi gitu ya. Reguler sore intinya ya gitu aja lah gitu ya. Pokoknya datang gitu ya. Kalau bisa open cam, absen, kerjain kerjain tugas UTS UAS dah beres gitu ya. Jangan nggak ngerjain. Nanti mungkin dibikin mudah aja ya. Kalau nilai masih sama, nilai ini nggak bisa diturunin ya karena memang diwajibkan mengikuti standar Unjani. Kan nggak mungkin tuh dapat 60 tapi A gitu ya. 60 itu ya 80 gitu ya. A itu adalah 80 sampai 100 gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memenuhi ini gitu ya. Kalau reguler sore itu biasanya kehadirannya udah pasti dapat ya 10%. Nah, paling itu aja tugas kuis UTS UAS gitu ya. Tapi nanti akan saya permudah aja deh gitu ya. Beberapa kali saya mencoba pilihan ganda, saya mencoba esai, ternyata pilihan ganda yang bisa dijawab, yang esai enggak gitu ya. Aduh, ada beberapa saya nyoba ya, kebetulan memang kalau di reguler sore itu saya suka nyoba gitu ya. Kira-kira cocoknya gimana nih gitu ya kalau reguler sore. Ada yang cocoknya esai, ada tuh yang angkatan pertama tuh ya. Itu saya cobain esai bisa jawab gitu ya. Jadi yaudah esai aja lah gitu ya. Nah, mulai ke sini tuh dikasih esai responnya jelek gitu. Tapi pilihan ganda ternyata bisa diisi gitu ya. Ya udahlah. Ya mungkin nanti untuk kuis, UTS dan UASnya ya kita pilihan ganda aja biar bisa diisi gitu ya. Isinya cepet ya, nilainya langsung ada udah beres gitu ya. Ya gitu sih saya nyoba ya. Kebetulan mungkin percobaan saya selesai di semester 5. Jadi kalau nanti ketemu saya lagi ya udah gitu biar ganda lagi aja gitu. Jadi tapi penilaian ini juga nggak bisa dihilangkan ya memang aturannya harus begini gitu ya. Jadi gimana cara kita memenuhi ini aja nantinya gitu ya. Nah paling nanti kita dengan saya kan ada 3 mata kuliah ya. Ya semuanya pilihan ganda aja deh. Semua pilihan ganda aja deh gitu ya. Biar nanti kita bisa memenuhi ini gitu ya. Karena kalau ini tidak terpenuhi nilainya susah saya ngasihnya gitu ya. Nah begitu gitu ya.
Kalau sekarang mungkin mata kuliah dengan saya tidak ada praktikum semua ya, kalau nggak salah ya. Jadi aman ya, DWDM tidak ada praktikum, AKPL nggak ada, satu lagi juga nggak ada ya, kalau nggak salah. Jadi ya udahlah pilihan ganda aja lah gitu ya. Cuman kalau materi masih sama ya, jadi materi sama aja kayak reguler pagi biasa. Tapi memang dalam pemenuhan ini aja yang kita bisa pakai pilihan ganda deh gitu ya, menggunakan Google Form. Gitu ya. Oke, ini adalah materi yang kita bahas. Jadi mulai dari problem definition, requirement quality, elicitation tadi ya, analysis and negotiation, validation verification, management, trend, conflict resolution ya, lalu terakhir itu adalah requirement dokumen ya. Jadi target daripada memahami requirement system itu adalah dokumen SRS namanya, Software Requirement Specification. Nah, di dalam project SRS ini sangat penting ya, karena kita akan menilai project itu memiliki apa cost berapa itu dari sini gitu ya. Saya mau bikin aplikasi rekam medis di rumah sakit. Butuh berapa banyak nih programmernya itu dari sini gitu ya. Berapa nih harganya dari sini juga gitu ya. Lalu waktunya berapa lama itu dari dokumen SRS semuanya gitu ya. Itu idealnya ya. Tadi kita ngomongin best practice idealnya. Kalau nggak ideal banyak gitu ya. Kejadian yang tidak ideal tuh macam-macam ya. Tapi idealnya seperti ini. Kalau kita ketemu hal yang tidak ideal gimana? Nah, itu biasanya experience kita yang berperan ya. Sering apa kita mengerjakan project gitu ya. Seberapa sering kita menghadapi masa-masa kritis ya dalam project. Nah, itu biasanya experience kita yang berbicara gitu ya. Nah, jadi ini adalah materi yang akan dibahas, tetap sama, nanti 14 pertemuan, materi hanya sekitar 12 atau 11 gitu ya. Kemudian ada dua kali kuis dan satu tugas gitu ya. Tapi kayaknya kuis aja deh, nggak usah tugas. Jadi dua kuis, satu UTS, satu UAS, semuanya pilihan ganda. Karena kalau tugas itu nggak pilihan ganda ya, nggak mungkin tugas pilihan ganda. Susah juga tuh. Jadi pilihan ganda aja lah semuanya gitu ya. Nah, paling nanti ada di pertemuan terakhir yang saya ganti pakai review materi atau mungkin saya liburin aja ya untuk persiapan UAS nantinya gitu ya. Karena memang harusnya ada tugas gitu ya. Ada presentasi dan lain-lain. Ya udahlah gitu ya. Nah, ini referensi yang saya pakai. Referensi tetap harus ada gitu ya. Nanti saya share seperti biasa. Nah, urusan dibaca atau tidak ya bebas aja lah gitu ya. Jadi ada Roger Pressman ya, ada requirement engineering, kemudian ada best practice yang kita pakai ini yang paling banyak tuh yang bawah gitu ya. Best practice dari Microsoft ya tahun 2013. Oke, ada pengantar sedikit, tapi sebelum memasuki pengantar ada pertanyaan atau tidak sebelumnya? Sementara belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini pengantar aja, nggak akan lama ya di pertemuan pertama biasanya. Oh ya, untuk kuliahan karena kita online ya seperti biasa bisa sinkronus seperti ini atau asinkronus gitu ya. Karena memang saya sebenarnya lagi S3 juga ya di Telkom University. Jadi baliknya suka sore gitu ya. Ini sempat aja sih karena baru baru semester 1 ya. Nggak tahu nanti gitu. Karena di S3 itu random gitu ya. Dosennya random juga sama aja gitu. Jadi kemungkinan akan lebih banyak video rekaman ya yang akan saya share ya daripada pertemuan langsung. Tapi kita akan usahakan tetap ada pertemuan langsung lagi gitu ya. Oke, software requirement gitu ya. Jadi eh, mungkin sebagian dari kalian juga waktu itu ada yang jadi programmer gitu ya. Kalau programmer itu sebenarnya nggak ngurusin requirement. Ngurusin requirement ini adalah sistem analis namanya. Kalau kita ngomongin gaji, sistem analis gajinya pasti lebih gede ya daripada programmer. Dalam satu perusahaan, sistem analis itu jumlahnya lebih sedikit ya daripada programmer. Kalau programmernya 20, sistem analisnya bisa satu atau dua orang gitu ya. Termasuk di perusahaan besar sekalipun gitu ya. Programmer itu adalah pekerjaan yang paling banyak ya orangnya, tapi pekerjaannya mudah gitu ya. Dia banyak doang, kerjanya banyak tapi mudah gitu ya. Kalau sistem analis ini kerjanya nggak begitu banyak tapi sulit gitu ya. Ya memang seperti itu ya kalau dalam dunia project software ya. Jadi ada
yang berperan sebagai programmer, ada yang berperan sebagai sistem analis, software tester, software designer, dan seterusnya. Ada DevOps juga gitu ya. Nah, untuk server requirement ini biasanya dilaksanakan oleh sistem analis, role-nya gitu ya. Role umumnya sistem analis. Nah, biasanya sistem analis ini memiliki nama yang berbeda-beda nih ya kalau kita lihat lowongan kerja gitu ya. Tapi role-nya sistem analis. Di mana memang tadi sudah saya mention ya, dalam membuat software itu pertama kali ngapain? Pertama kali kita akan mendefinisikan kebutuhan user gitu ya. Saya mau bikin aplikasi di rumah sakit nih. Waktu itu saya project di rumah sakit Azra tahun 2017. Setahun gitu ya. Apakah saya langsung tahu mau bikin apa? Enggak. Jadi saya harus nanya ke user dulu. Butuhnya apa? Nah, kalau dalam buku yang kita pakai itu ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan gitu ya. Kalau ingin berarti subjektif gitu ya. Kalau butuh berarti dia objektif. Karena dalam satu divisi itu kan orangnya banyak tuh gitu ya. Katakanlah divisi perawat nih, perawat kan banyak tuh. Nah, apakah semua perawat kita tanya? Enggak gitu ya, tapi yang representatif aja. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang diinginkan, mana yang dibutuhkan. Dan itu memang susah gitu ya. Dari 10 perawat nih, misalnya dalam dalam bangsal itu ada 10 nih perawatnya nih. Kita cuma nanya dua orang doang. Apakah dua orang ini merepresentasikan 8? Nah, itu tuh yang susah gitu ya. Jangan-jangan cuman keinginan dua orang ini aja nih ya. Sedangkan keinginan dia tidak merepresentasikan sisanya gitu ya. Maka kita harus bisa memahami mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Ya, caranya itu biasanya banyak ya. Bisa kita lihat dari dokumen SOP misalnya. Bisa kita lihat dari aturan pemerintah. Kita bisa lihat dari dokumen-dokumen yang disediakan oleh si rumah sakit dan lain-lain. Kita bisa memvalidasi itu gitu ya. Itu untuk membedakan mana yang merupakan kebutuhan ya dan mana yang merupakan keinginan. Ya, misalnya kita mau bikin aplikasi cuti gitu ya. Kan kalau dari Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang baru kan cuti itu em, yang biasa ya cuti biasa itu 12 hari kerja selama setahun gitu ya. Nah, kita bisa menurunkan itu ya dari standar perusahaan. Ada perusahaan itu yang memperbolehkan 12 hari kerja itu diambil gelondongan ya. Jadi dia libur 2 minggu gitu ya. Ada juga yang nggak boleh, tapi dicicil gitu ya. Misalnya dalam 1 bulan tuh hanya boleh 2 kali gitu ya ngambil cuti. Apakah itu melanggar? Enggak gitu ya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 itu sendiri tidak disebutkan 12 hari kerja itu apakah gelondongan ataukah enggak gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi memang kita lebih fokus ke mendefinisikan apa yang stakeholder butuhkan ya. Mulai stakeholder itu siapa yang kita maksud di sini. Jadi ada user, ada customer ya. Bedanya user dan customer itu user itu pengguna yang nanti akan menggunakan aplikasi kita. Customer itu yang nanti akan membayar kita, tapi dia juga bisa sebagai pengguna gitu ya. Kemudian ada supplier, ini adalah orang yang akan mensupport kita dan mensupport perusahaan klien gitu ya. Lalu ada developer, developer itu kita gitu ya. Dan bisnis gitu ya. Bisnis itu kalau di rumah sakit ya bisnisnya bisnis rumah sakit berarti gitu ya. Nah, dan semua ini butuhkan gitu ya. Jadi harus ketemu gitu ya antara sepemahaman ya antara user, customer, supplier, developer dan bisnis gitu ya. Kalau tidak sepemahaman bahaya gitu ya. Nah, makanya kerja sistem analis itu agak susah ya karena dia harus mensinkronkan banyak entitas gitu ya di dalamnya. Nah, tahapan-tahapan ini harus bisa diekspresikan dengan bahasa manusia. Kalau kita ngomongin software requirement itu di tahapan abstrak itu kita ngomongin pakai bahasa manusia. Sampai di tahapan fungsional nanti, nah itu baru kita ngomongin pakai bahasa komputer. Tapi masih tingkat tinggi gitu ya. Misalnya sistem bisa mencatat rekam medis. Nah, itu kan adalah apa? Bahasa komputer ya. Sistem dapat mencatat rekam medis. Di mana rekam medis ini nanti akan mencatat pertama mencatat data pasien, histori penyakit itu ya, histori obat, dokter yang merawat, rawat jalan atau rawat inap dan lain-lainnya. Jadi dicatat di situ gitu ya. Nah, bahasa yang tadi itu udah bahasa fungsional. Berarti sistem yang kita eh, buat nantinya harus bisa mencatat itu gitu ya.
Nah, biasanya biasanya ada beberapa tantangan yang dihadapi ya dalam menangkap kebutuhan itu tidak boleh ambigu ya sebenarnya. Jadi satu kebutuhan itu harus clear dan jelas ya, tidak boleh ambigu. Kalau ambigu tuh misalnya kita cuman ngomong gini aja, cuti 12 hari kerja, udah gitu ya. Nah, itu kan masih ambigu tuh ya, 12 hari kerja tuh kayak gimana maksudnya gitu ya. 12 hari kerja itu seperti apa gitu ya. Apakah nanti diambil langsung, diambil bertahap, atau kalau nanti ada hari cuti cuti bersama itu dianggap hari libur atau enggak gitu ya. Nah, itu kan harus di-clearkan ya sampai sedetail itu gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin user, kita ngomongin stakeholder tadi ya, customer, supplier dan lain-lain itu pasti kendalanya ada di bahasa gitu ya. Jadi biasanya perbedaan bahasa itu bisa mempengaruhi hasil yang didapat. Saya pernah project di Bandung gitu ya, saya kan nggak bisa bahasa Sunda tuh gitu ya. Jadi saya beberapa kali gagal memahami kebutuhan konsumen gitu ya, kebutuhan user ya, karena perbedaan bahasa itu tadi gitu ya. Nah, nanti baru kalau sudah disetujui, ya baru nanti project bisa dimulai biasanya. Ya, memulai project didasari dengan pertama tuh MOU dulu biasanya kerjasama di level apa pimpinan, baru nanti diturunkan ke bawah kesepakatan dan pengerjaan nantinya gitu ya. Nah, kemudian karena kita bekerja dengan entitas yang banyak nih, ada user, customer, supplier, developer, dan bisnis gitu ya. Tentu saja tidak bisa memuaskan semua orang. Nggak bisa usernya puas, customernya puas, itu kita juga tenang nggak bisa gitu ya. Biasanya dikorbankan itu developer. Jadi tidak akan mungkin bisa memuaskan semua orang gitu ya. Dan pasti ada konflik. Jadi ada juga skill manajemen konflik di sini. Jadi kalau mau jadi sistem analis harus terbiasa menghadapi konflik ya. Kalau programmer nggak konflik ya. Programmer itu cuma disuruh bikin gitu aja gitu ya. Tolong buatkan form di mana form itu bisa menyimpan rekam medis ya. Udah buatin aja gitu. Paling ngomongnya sama komputer satu arah nanti dibilang sintak error ya. Udah sintak error benerin gitu ya. Tapi komputer kan nggak pernah marah-marah gitu ya. Nah, kalau di sini itu rentan banget ya konflik itu karena memang hubungannya dengan manusia. Ya kayaknya sehari nggak konflik ada yang kurang gitu. Ini udah pasti konflik gitu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang kurang suka misalnya konflik ya jangan jadi sistem analis gitu. Jadi yang lain aja gitu ya. Karena memang di sini tuh manajemen konflik ya seperti emosi, paras wajah dan lain-lain itu harus terkendali dengan baik ya. Begitu kita berhadapan dengan stakeholder tadi gitu ya. Apalagi berhadapan dengan yang membayar ya, customer. Wah, itu harus ya begitulah ini. Nah, saat memulai itu biasanya misalnya waktu itu saya ke rumah sakit. Waktu saya datang itu saya ditolak gitu ya, Bapak siapa gitu ya. Karena tidak diperkenalkan juga gitu ya. Dan kemudian saya tidak ada yang mengenali orang-orang di rumah sakit itu gitu ya. Jadi kalau saya mau mencari kebutuhan, orang-orang pasti hanya menjawab seadanya saja gitu ya. Misalnya apa kebutuhan dokter? Nggak ada, cuman jawab seadanya aja gitu ya. Apa kebutuhan pasien, apa kebutuhan user yang lain itu hanya menjawab seadanya saja karena memang tidak ada yang kenal dia. Maka biasanya memang pada awal mulai itu kebutuhannya nggak jelas gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini nggak tahu gitu ya. Tapi nanti kita akan temukan sebenarnya ya tujuannya apa itu sejalan dengan bertambahnya waktu. Tentu saja ya memang kita harus menjalin komunikasi gitu ya. Yang awalnya dengan kepala perawat kita nggak kenal ya kita kenalan dulu, kita harus mengakrabkan diri dulu sehingga akhirnya mereka itu bisa nyaman untuk menceritakan apa sih problem yang mereka hadapi di rumah sakit ini gitu ya, problem pekerjaan tentunya gitu ya. Dan kira-kira software ini bisa bantu apa nih ya terhadap pekerjaan itu gitu ya. Jadi kita akan berusaha mencarikan solusi mereka dalam bentuk perangkat lunak gitu ya, bukan dalam bentuk yang lain. Ya misalnya perawat mencatat apa sih rekam medis ya untuk perawat rawat inap misalnya. Nah mereka misalnya mengeluh, aduh kalau misalnya menggunakan kertas itu suka hilang katanya gitu ya, suka lupa taruh di mana ya dan seterusnya. Nah maka bisa nggak tuh software untuk mengatasi masalah itu gitu ya. Sehingga masalah itu berubah menjadi kebutuhannya dia. Oh ternyata bisa gitu ya.
Software bisa merubah yang tadinya paper menjadi paperless. Nah, itu baru di level abstrak tuh ya. Belum di level teknis nanti. Paperless yang kayak gimana dulu gitu ya. Kan nggak mungkin kita kayak Google Form gitu ya. Google Form digituin gitu ya. Pasti paperlessnya itu harus memiliki desain UI dan UX ya, user interface dan user experience yang bagus gitu ya. Tapi itu nanti di level teknis itu ke software design biasanya. Nah, kalau di software requirement itu kita tinggal menjawab itu aja. Bisa nggak paper menggunakan diganti dengan paperless dengan software? Kalau jawabannya bisa, oh berarti itu adalah kebutuhan gitu ya. Nanti gimana gimananya tuh ke desain gitu ya. Di desain kayak gimana tuh paperlessnya itu nanti software desain aja yang mikir gitu ya. Seperti itu ya software requirement itu. Nah, kalau misalnya kebutuhan itu nggak bisa kita dapetin nih gitu ya, susah gitu ya, atau kita menerka-nerka mereka butuh nggak ya, ya kayaknya butuh deh gitu ya. Nah, itu biasanya kemungkinan proyek gagal ya, karena memang waktu itu di rumah sakit proyek saya gagal. Ya karena agak susah juga ya, berinteraksi dengan orang rumah sakit gitu ya, apalagi dengan dokter-dokternya yang senior itu susah banget gitu ya. Tapi tidak gagal total ya, ada beberapa aplikasi yang sempat dideploy juga, namun setengahnya itu gagal deploy ya karena ya gagal aja gitu ya. Tapi setengahnya berhasil gitu ya. Nah, jadi requirement ini menyediakan bagan navigasi dan sarana kemudi menuju tujuan yang dipilih gitu ya. Ini dari buku semua nih gitu ya. Nah, dasar dari requirement itu ya untuk project planning gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya kebutuhan rumah sakit, saya rancang kebutuhannya. Saya rancang data itu ngalirnya dari mana dan seterusnya. Kemudian butuhnya rekam medis, pencatatan ini, pemesanan, antrian, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya bisa membuat project planning gitu ya. Project planning itu dari sisi apapun, dari sisi waktu, tadi ya, dari sisi cost, dari sisi biaya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian risk management. Kalau kita sudah berhasil menangkap requirement, maka kita bisa manajemen resiko dengan sangat baik gitu ya. Kita tahu mana aplikasi yang harus kita buat dulu. Kita tahu mana aplikasi yang bisa kita tunda dulu pembuatannya, gitu ya. Atau bisa diduluin tapi apa, gitu ya. Kita bisa bikin desain arsitekturnya dan seterusnya. Kemudian requirement itu menjadi dasar dari acceptance testing. Acceptance testing ini biasanya di akhir project, gitu ya. Apakah user nanti akan menerima pekerjaan kita atau enggak? Nah, itu di acceptance test. Jadi itu adalah pengujian yang dilakukan oleh user. Nah, seperti apa sih eh, bentuk dari DoD ya kalau kita sebutnya ya, definition of done. Apa sih yang mendasari bahwa pekerjaan itu selesai? Karena kalau software itu kan agak susah ya mendefinisikan pekerjaan itu selesai gitu ya. Selesai itu gimana sih gitu ya. Maka nanti akan ada yang namanya definition of done dan 70% isi DoD itu berasal dari requirement gitu ya. Jadi kalau requirement ini sudah disetujui oleh user, maka itulah definisi of done-nya. Jadi nanti software yang udah jadi, misalnya tadi ya, perawat bisa mencatat secara paperless rekam medis pasien rawat inap misalnya. Itu adalah requirement-nya. Maka pekerjaan itu dianggap selesai kalau apa? Kalau sistemnya memang setelah jadi itu bisa mencatat itu gitu ya. Nah, itu definition of done. Tapi nggak cuma itu ya, ada beberapa poin lagi nanti di bawahnya gitu ya. Kemudian untuk trade-off, untuk berpindah dari suatu project ke project lain dan change control. Change control tuh misalnya ada lagi ngerjain project nih ya, kita udah dapet nih ada 15 fungsinya atau fiturnya. Tiba-tiba bisnis berubah nih, wah bisnis rumah sakit berubah ternyata. Yang rumah sakit swasta itu biasanya menggunakan asuransi dari swasta, sekarang dipaksa pemerintah pakai BPJS misalnya gitu ya. Maka pas kita lagi ngerjain project, berarti ada fungsi tuh ya untuk BPJS masuk. Nah, kita tahu BPJS ini masuk di mana gitu ya. Di dalam perangkat lunak kita di project yang mana, di subsistem yang mana sehingga kita bisa mengatur itu gitu ya. Nah, itu adalah dasar mengapa requirement ini diperlukan ya dalam suatu project. Dan kalau dulu kalau masih ingat di RPL ya, eh, kegagalan paling mahal itu adalah kegagalan di level requirement. Karena kalau requirementnya gagal, berarti desainnya salah gitu ya, softwarenya salah, pas diuji juga salah, kemudian pas mau diterima nggak bisa gitu ya, karena ternyata yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diminta di awal gitu ya.
Makanya requirement ini biasanya paling lama ya, paling lama waktunya, membutuhkan eh, banyak apa manajemen, membutuhkan banyak orang, membutuhkan kerjasama, banyak lah yang dibutuhin gitu ya. Kita semua kalau udah ngomongin requirement ini harus paham posisi masing-masing lah intinya. Direktur harus paham posisinya, ya karyawan staff paham posisinya, kita developer pun paham posisi gitu ya. Karena kalau tadi ya kalau memang kita tidak bertemu gitu ya, bertemu dalam satu tempat gitu ya, yang dibutuhkan itu kita sepemahaman gitu ya, dalam satu suara yang sama, nah itu konflik tidak mungkin bisa dihindari gitu ya. Nah itu susah gitu ya, itu sulit gitu ya. Dan ya itulah kayak customer itu banyak ya, user itu juga bisa banyak, ya supplier bisa banyak, developer pun bisa banyak, dan bisnis juga bisa berbagai macam gitu ya. Kalau di rumah sakit itu kan bisnisnya ada rawat inap, rawat jalan, operasi gitu ya. Lalu ada apotik, ya penjualan alat medis dan lain-lain gitu ya. Itu bisa dari sisi bisnis. Oke, itu aja mungkin ya perkenalan dari mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak ya. Nanti kita akan banyak membahas hal-hal yang lain gitu ya. Tapi ya itu tadi yang perlu diingat bahwa requirement ini interaksinya adalah dengan manusia gitu ya. Membutuhkan knowledge yang bagus ya dari sisi bisnis. Kita harus memahami bisnis, kita juga harus memahami orang, kita harus memahami banyak hal gitu ya. Ya begitulah gitu ya. Memang tidak semua orang bisa menjadi seorang sistem analis yang baik gitu ya. Nah, itu aja mungkin ya perkenalan kita di hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Izin sedikit tanya tuh Pak, boleh? Iya, boleh. Siapa dulu? Mas Indra dulu? zikri dulu boleh Pak? No, Zikri dulu ya. Udah Zikri dulu. Nggak apa-apa, sama aja. Untuk sistem analis tuh biasanya apa sih yang kayak kita tuh emang harus nguasain dulu pemrograman kah atau jadi back end dulu kah apa gimana Pak? Enggak, karena skillnya beda. Jadi kalau kita mau jadi sistem analis itu nggak jadi programmer juga nggak apa-apa gitu ya. Oh. Karena skillnya memang beda banget gitu ya. Tapi biasanya kalau mulainya dari programmer lebih disukai. Tapi Oh. nggak juga sih. Karena memang gini ya, programmer itu secara general, in general ya, biasanya dipandang apa komunikasinya jelek biasanya gitu ya. Hmm. Jadi ada perusahaan itu yang masih menganggap ya dalam tanda kutip ya, masih menganggap bahwa kalau sistem analis itu berangkatnya dari programmer itu bagus. Masih banyak yang beranggapan seperti itu. Tapi ternyata pas dicoba gagal. Karena programmer itu kan biasanya ngomongnya sama komputer gitu ya. Dan jarang berbicara gitu ya. Problem solvingnya bukan problem solving mengendalikan manusia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gali lebih dalam ya kita baca bukunya, kita baca best practice-nya, sebenarnya tidak harus jadi programmer kok gitu ya. Bahkan nggak jadi programmer juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya nggak bisa coding nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus paham bisnis ya, harus paham bisnis. Intinya harus paham bisnis. Misalnya kita jadi sistem analis di rumah sakit, kita paham bisnis rumah sakit tuh kayak gimana gitu ya. Ya, kita paham role orang-orang, kita paham perawat itu role-nya apa gitu ya. Dokter itu role-nya apa gitu ya. Nanti ada klasifikasinya lagi dokter itu, ada dokter spesialis, ada dokter dokter umum gitu ya. Nanti ada unit-unit yang lain. Nah, kita harus paham itu sih sebenarnya. Kita cuman menyebutkan nanti paper diganti paperless bisa, bisa. Gitu aja sih. Ya, cuman kita harus karena bahasanya nggak teknis ya di sini tuh nggak teknis yang pakai bahasa pemrograman itu enggak gitu ya. Itu nanti setelah desain baru nanti urusan programmer sama desainer biasanya yang banyak ngomongin teknis. Gitu kira-kira Mas. Cuman introvert enggak kan? Nggak Pak aman. Ah udah kalau enggak maman. Kalau introvert susah gitu. Apalagi energinya biasanya kan ada orang tuh yang kalau ketemu orang tuh energinya disedot gitu. Nah itu susah deh itu. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Boleh mungkin lanjut yang Mas Indra tadi bertanya. Ya Pak, izin Pak. Tadi kalau nggak salah sempat dijelaskan ya pengarahan jurusan itu Mhm. eh, ada
dua itu nanti kita mengalami itu berarti Pak ya? Pak. Reguler sore enggak, Pak. Reguler sore itu pasti di plottingnya DSE. Karena kalau di plottingnya dua, itu pasti jadinya dua kelas. Misalnya Bapak berminatnya di DSE, sementara mungkin Zikri ke AIG, berarti mau nggak mau harus ada dua kelasnya dan nggak memungkinkan itu. Karena kan hanya berberapa kita? Berdelapan gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau satu kelas empat gitu kan. Nah biasanya memang apa regular Tadi itu sore itu DS itu apa diarahkan ke Pak? DSE. DSE itu data dan software engineering, Pak. Oh iya, iya Pak. Nah, jadi kalau misalnya reguler sore itu sebenarnya lebih ke ini ya, yang udah bekerja gitu ya. Kalau kita ngomongin AIG, Artificial Intelligence dan Game itu banyak matematikanya. Jadi kalau udah malam-malam belajar matematika kan pusing gitu ya. Ya, jadi diarahkan ke data dan software engineering aja. Karena memang beberapa orang itu angkatan sebelumnya juga itu kebanyakan programmer dia, software developer gitu ya. Makanya biasanya memang reguler sore diarahkannya ke situ, Pak. Baik Masa Pak. Bapak Satu lagi berminat Pak, belajar? Mungkin Bapak satu berminat per belajar AI, Pak. AI itu berarti ada statistiknya, ada kalkulus. satu Otodidak aja pertanyaan Pak, lagi Pak. otodidak. Otodidak bisa. Susah otodidak. Eh, Boleh, Mak. satu lagi Pak. Heeh. Kalau nggak salah kemarin itu sempat ngobrol juga sama yang lain di Mhm. semester berapa ya? Kita tuh ada PKL di kantor masing-masing juga Pak ya? Apa gimana tuh Pak? Iya, nanti kalau sekarang itu sebenarnya yang sedang PKL itu adalah angkatan yang pertama. Itu nanti di kantor masing-masing aja sih. Kalau reguler pagi kan ke perusahaan kan. Nah, kalau yang reguler sore itu diarahkan ke kantor masing-masing aja. Itu di semester 6 berarti Pak? Apa Semester 7. 7? 6 Oh, ke 7 pas libur panjang nanti. oh iya iya iya. Jadi 6 ke 7 seminarnya di semester 7. Tahun depan lah. Libur liburan tahun depan. Baik baik. Makasih Pak. Makasih. Ya. Pak, Nanti kalau untuk misalkan ya, teman-teman di sini ada yang kerjanya nggak sesuai dengan role jurusan gimana tuh Pak? ya harus beradaptasi. Itu mah mau nggak mau mau gimana lagi itu ya. Tapi makanya diarahkan ke software engineering sih ya, diarahkan ke coding jadinya. Makanya nanti tugas akhirnya pun bukan AI gitu ya. Kan kalau reguler pagi itu kan bikin AI gitu ya, bikin pakai model tertentu, metode matematik tertentu. Nah, kalau DSE ini bisa bikin software gitu ya. Di TA-nya nanti ya bikin software aja gitu ya. Misalnya yang saya sebutkan tadi aplikasi rumah sakit, tapi jangan semua rumah sakitnya gitu ya dikerjain. Misalnya rekam medisnya aja gitu misalnya gitu ya. Nah, itu bisa tuh gitu ya. Diarahkan ke situ. Karena memang kalau kita ngomongin matematik itu ya nggak semua orang bisa termasuk saya juga. Nggak jago banget ya. Nggak jago-jago banget. Gitu kurang lebih. Atau mungkin ada yang berminat ke AI. Belajar AI itu susah loh. Kalau belajar makainya gampang. Tinggal buka chat GPT selesai gitu ya. Tapi kalau kita belajar apa ya, from the basic ya dari rumus matematik, fungsi dan lain-lain, liar itu pusing. Wah, ribet Pak itu Pak. Iya. Kalau nggak salah ada mata kuliah AI kan? Ada Artificial kemarin Intelligence Pak ada. Nah sama itu Pak kan Ridwan asik tuh, Ilyas. asik tuh itu. Karena AI itu diajarkan di dua KBK itu, di DSE diajarkan, di AIG diajarkan. Perbedaan DSE AIG itu nanti di tugas akhir sama di mata kuliah. Jadi kayak mata kuliah ini aja. Itu di AIG nggak ada gitu ya. Jadi ada dua mata kuliah di tiap semester yang berbeda antara AIG dengan DSE. Kalau DSE itu nanti diarahkan ke rekayasa perangkat lunak kayak tadi kan requirement. Nanti kita membahas desain lebih dalam lagi gitu ya. Membahas tentang software engineering lebih dalam lagi. Tapi kalau di AIG itu nanti akan membahas tentang AI yang lebih dalam lagi dan ada teori game juga gitu ya. Itu aja bedanya sih. Tapi aman lah DSE mah. Santai aja. Jadi kayak kuliah RPL jadinya gitu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Izin tanya Pak, Ya, boleh. eh, tadi kan untuk menangkap kebutuhan atau masalah itu kan pasti ada manajemen konflik ya Pak. Nah di Ya, ada itu kan manajemen pasti konflik. ada konflik antara user, terus customer, terus Ya, benar. ya dan lain-lain gitu ya Pak. Nah itu Udah tuh pasti ya. idealnya Hmm? kita tuh harus ngikutin yang mana untuk menangkap kebutuhannya itu.
Kalau kebutuhan itu selalu datangnya dari bisnis dan dari user, antara dua itu. Tapi jangan lupa ya dalam suatu kayak rumah sakit itu ada politiknya biasanya. Nah, kita jangan ikut-ikut politik. Misalnya ada dokter ini nggak suka sama dokter itu gitu ya, nggak suka sama direktur rumah sakit dan seterusnya lah gitu, ya. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan masalah politik dari rumah sakit itu. Tapi memang agak susah sih, itu tricky semua. Misalnya dokternya ada 10 nih. Nyari dokter yang mau diajak ngomong aja susah gitu ya. Jadi memang kita harus nyari nyicil-nyicil aja nanyanya gitu ya. Ada dokter itu yang kalau lagi meriksa pasien nggak mau diganggu. Ada yang mau diganggu tapi di luar dia praktek. Ada juga yang mau diganggu tapi dokter itu kan nggak praktek di satu tempat ya. Disuruhnya kita ke praktek di yang lain gitu, gitu. Ya tricky aja sih gitu ya. Kalau kita masih jadi intinya dari kepuasan kita, dan dari sisi kecukupan. Kira-kira dari 10 dokter tadi, apakah kita nanya dua doang itu cukup gitu ya? Kita merasa cukup nggak informasinya? Kalau belum kita tanya lagi tiga, kalau belum tanya lagi empat dan seterusnya. Dan pertanyaan kita itu jangan sampai pertanyaan yang diarahkan oleh mereka, tapi kita yang mengarahkan gitu ya. Jadi walaupun kita akan melakukan wawancara nanti, tentu saja wawancara itu pertanyaannya dari kita yang mengarahkan. Jangan sampai dia menjawab bebas gitu ya. Gitu kurang lebih sih. Belum lagi nanti dia cerita masa hidupnya gimana ya. Macam-macam. Saya begini, saya begitu, saya udah cerai, macam-macam lah ntar ceritanya. Nah itu nanti. Nah, itu kan kadang-kadang bisa konflik juga ya kalau kita nggak mau denger dia curhat kan, mimik muka itu kan jelek biasanya gitu ya. Nah itu harus diatur tuh gimana caranya. Harus mendengarkan dia berjam-jam ngobrol tuh capek aja udah. Gitu sih Mbak. Jadi biasanya kebutuhan itu ya tadi dari bisnis ya. Kita harus melihat bisnis dan dari user. Gitu sih. Tapi Pak, kalau misalnya kan customer itu bisa jadi user juga. Bisa jadi customer, bisa jadi user. Nah, kita tuh harus ngikutin yang mana? Karena sekarang tuh lagi ada kayak seperti itu, Pak. Jadi usernya tuh minta A dan dia tuh pengennya seperti itu gitu, udah jelas. Kemudian Oh iya eh, iya. user yang lain itu pengennya kayak gini gitu. Nah, itu tuh kita tuh harus kayak gimana? Karena sebetulnya tujuannya sama, cuman eh, jalannya tuh pengen beda gitu, Pak. Idealnya tuh harus Waktu kayak gimana? itu waktu mendefinisikan job desk, ada istilah yang namanya saya lupa lagi. Nanti di mata kuliah ini ada tapi saya lupa gitu ya. Ada orang yang kita harus tunjuk dari sisi perusahaan dan kita harus patuh pada putusan dia. Saya lupa namanya apa ya. Jadi apa approval dari requirement itu harus ada. Nah, kira-kira dari dua orang yang Mbak Dea jelaskan tadi, mana yang ditunjuk sebagai approval? Itu sih harus didefinisiin, jangan lupa. Karena kalau itu nggak didefinisiin ya kayak gini, lempar-lemparan aja gitu, nggak beres-beres. Itu tuh ada istilahnya, cuma saya lupa, ada di materi kita nanti gitu ya. Itu tuh namanya apa ya, lupa lagi istilahnya. Dan dia itu harus didefinisi. Jadi setelah apa, sebelum requirement itu biasanya nanti didefinisikan siapa orang yang bertanggung jawab untuk approval. Nah itu aja sih, kemarin didefinisiin nggak? Eh, belum, Pak. Nah Jadi kalau belum, karena kan yang apa jabatannya pelakunya paling bareng tinggi siapa? gitu. Yang jabatannya paling Kalau tinggi siapa? customernya, Ya udah itu berarti. baik Pak. Ya biasanya yang ngasih approval tuh pihak atasan biasanya, pihak-pihak yang kayak gitulah gitu ya. Manajerial biasanya yang ngasih approve, bukan operator ya. Biasanya ke di pihak eksekutif. Nah, jadi biasanya kalau kita agak lupa ya, lupa mendefinisikan itu, kita cari mana yang jabatannya paling tinggi. Itu aja sih. Ya, tapi kalau tidak didefinisikan itu nanti nggak enaknya apa? Kalau kita nurutin si bapak yang jabatannya paling tinggi, nanti ngambek tuh apa yang tadi itu. Ya gitu sih ya, kurang lebih. Tapi itu ada strateginya sih Mbak biasanya. Saya juga pakai strategi yang kayak gitu. Jadi sistem analisnya perempuan atau laki-laki? Perempuan Pak. Aman biasanya kalau perempuan, kalau laki-laki nggak aman. Jadi Hmm. kalau misalnya
ya tadi ya yang ngambil keputusan itu bapak-bapak, yaitu usahakan sistem analisnya perempuan. Kalau bapak-bapak juga ya udah ya selesai-selesai. Gitu ya biasanya. Karena laki-laki ke perempuan itu bisa meredam emosi biasanya. Ah nggak enak lah perempuan itu. Nah itu aja manfaatin. Nah gitulah ya. Itu banyak sih strateginya. Ya. Tapi itu nggak ada di buku ya itu. Kalau ada di buku kacau juga sih. Ya. Ada lagi mungkin Mbak Dea? Nah, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ah, Sedikit Pak dari diriku. saya Pak. Iya boleh. Berarti nanti tuh kita kan pasti ini apa megang data semua seluruh isi rumah sakit ya Pak ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Mm-mm. Yang megang data Mis- tuh data engineer aja. Kita nggak perlu oh megang data data sih. engineer-nya. Iya, Oh. tapi kalau kita Oke. butuh, kita bisa lihat aja datanya. Mm-mm. Oke. Siapa? Oke. Karena kalau aplikasi rumah sakit itu nggak satu orang ya yang ngerjain ya. Ingat ya, kalau satu orang meninggal dunia itu, pasti dia tim. Ada pas data engineer pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena proyeknya gede mas. Waktu itu juga saya tuh projectnya tuh dia manage and service. Jadi software itu bukan dikasih ya, tapi kita melayani dengan software. Software itu kalau kita lihat HKI-nya, hak kekayaan intelektualnya punya kita ngasih service saja gitu ya. Mereka butuh software seperti apa, kita buatkan softwarenya, tapi software itu bukan milik mereka, itu milik kami tetap. Jadi mereka tuh kayak langganan software itu ke kita gitu. Nah, managed service namanya. Mereka per bulannya hampir berapa ratus juta, hampir 500 itu subscribe-nya per bulan waktu itu. Nah, project ini saya ikut 1 tahun pertama doang, tapi sudah 4 tahun gagal. Nggak gagal sih ya. Memang kan ya namanya IT ya, eh, apa turnovernya tinggi ya. Jadi misalnya programnya udah bosen atau dia dapat kerjaan di tempat lain dia pindah gitu ya. Nah kita waktu itu tuh ya gagalnya gara-gara yang jago-jago pada hilang gitu ya. Ada kabur tuh. Nah gitu sih kurang lebih. Jadi kita tim waktu itu. Banyak sih timnya waktu itu hampir 40 orang kayak ada waktu itu. Begitu. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Aman? Cukup Pak, cukup. Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh di grup atau japri ya, jadi nggak masalah. Kalau saya sih bebas ya, nanti juga, biasanya saya kalau sama anak bimbingan juga saya bebasin gitu ya. Kalau mau nanya pagi boleh, siang malam boleh gitu ya. Nanti akan saya balas kalau saya lihat HP. Kalau nggak lihat ya mungkin lagi tidur ya nggak mungkin balas gitu ya. Tapi sih nggak apa-apa, Mbak. WA kapanpun boleh gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Jangan lupa absen di e-learning ya. Oke, itu saja saya close ya. Terima kasih. Masih Kasih Pak. Pak. Yuk.